Tuhan, segala pujian kami bahwa Engkau adalah segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan bahwa kasih-Mu tidak berkesudahan bagi hidup kami. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mau membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran ini. Berkati lidah dan bibir hamba, sehingga setiap apapun yang keluar boleh menjadi berkat bagi setiap pendengar. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya izin buka masker ya. Puji nama Tuhan, untuk kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan berbicara tentang khotbah, saya ingin berbagi sebuah cerita di mana saya pernah mendengar cerita 3 orang anak pendeta sedang berdiskusi. Anak pendeta yang pertama berkata kepada anak pendeta yang kedua. Mereka berdiskusi masalah khotbah ya. Anak pertama berkata kepada anak pendeta kedua dan ketiga, "Bapak saya lebih hebat dalam berkhotbah." Lalu anak pendeta yang kedua dan ketiga berkata, "Emang apa hebatnya Bapak kau?" Anak pendeta yang pertama berkata, "Bapakku kalau berkhotbah dia tidak menggunakan catatan." Lalu anak kedua berkata, "Itu aja kamu sombongkan." Anak pendeta yang kedua berkata, "Bapak saya lah yang lebih hebat dalam berkhotbah." Lalu anak pendeta yang pertama dan ketiga berkata, "Emang apa sih hebatnya Bapak kamu sehingga kamu terlalu songong untuk berkata seperti itu?" Anak pendeta yang kedua berkata, "Bapakku kalau berkhotbah dia tidak menggunakan Alkitab." Lalu anak pendeta yang ketiga berkata, "Itu yang kamu sombongkan. Bapak saya lah yang lebih hebat berkhotbah. Bapak saya kalau berkhotbah dia tidak menggunakan otak." Apa hubungannya dengan yang saya mau sampaikan hari ini? Bahwa semuanya tidak artinya, meskipun kita menggunakan catatan, menggunakan Alkitab, bahkan pikiran kita, tanpa pimpinan Roh Kudus semuanya tidak ada artinya. Oke. Ada amin? Amin. Puji Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau berkhotbah tentang victory is ours. Ada yang boleh menerjemahkan dalam bahasa Indonesia? Karena berhubung hari ini bahasa Inggris ya. English Day. Oke, English Day. Victory is ours, atau dalam terjemahan bahasa Indonesia, kemenangan adalah milik kita. Sama-sama kita katakan, Kemenangan adalah milik kita. Firman Tuhan ini saya tertarik ketika saya khotbahkan di ibadah umum Harnas, Harnia Sunal Kaum Muda di GSJA Gereja Sidang Jemaat Allah di Bogor. Saya tertarik untuk menyampaikan kepada teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, supaya bukan hanya mereka yang diberkati, tapi kita di tempat ini juga boleh diberkati. Saya mendasari firman Tuhan ini dalam Roma 8 ayat 31. Boleh lanjut? Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Sebab itu, apakah yang akan kita lakukan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Next. Teman-teman, berbicara tentang kemenangan berasal dari satu kata, yaitu menang. Menang, setelah saya pelajari, menang ada pengertian dalam 2 sisi. Yang pertama, berbicara menang artinya dapat mengalahkan musuh, lawan, atau saingan. Ini berbicara tentang kekuatan. Mungkin kalau dalam tinju nih ya, dia karena lebih kuat otot, tahan nafas, kuatan nafasnya kuat, dia boleh menang. Lalu pengertian yang kedua, yaitu menang artinya melebihi atau lebih dari. Ini berbicara bagaimana orang mendapat sesuatu kemenangan diperoleh dari
nilai yang dia dapatkan. Sepertinya dia mungkin juara 1, atau enggak dalam kemarin kita sempat IKSM Idol, dia boleh mendapatkan juara 1 semua karena nilainya yang besar. Jadi teman-teman boleh membedakan dua pengertian ini, bahwa menang artinya bisa karena ada kekuatan otot, perasaan dan sebagainya, sedangkan menang dalam arti yang kedua yaitu melebihi atau lebih dari. Setelah saya merangkul semuanya ini, saya mendapat sebuah pengertian bahwa kemenangan adalah seseorang yang sudah berhasil mendapatkan hasil yang terbaik dari perjuangan yang berat. Next, teman-teman, bagaimana kita boleh membedakan kemenangan yang di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus, dengan kemenangan yang di dunia? Kemenangan di dunia bersifat sementara. Artinya bahwa mungkin dalam tahun ini Kak Gio menjadi juara 1 IKSM Idol. Belum tentu tahun depan dia akan tetap menjadi. Itu kemenangan dunia. Artinya bersifat memutar. Ini bukan merendahkan Kak Gio ya, tapi hanya memberi sebuah contoh supaya mempermudah kita apa artinya kemenangan. Nah, kemenangan di dalam Yesus bersifat kekal. Ada amin? Amin. Artinya bahwa sekali Tuhan beri kita keselamatan dan kita percaya, bahkan sampai selama-lamanya, kemenangan itu akan tetap menjadi milik kita. Apa yang harus kita menangkan? Kemenangan pertama yang Tuhan mau ditanamkan di dalam diri orang percaya, yang pertama, menang terhadap diri sendiri. Menang terhadap diri sendiri ini berbicara bagaimana kita mampu menguasai diri kita. Saya harap teman-teman boleh mengerti apa yang saya maksud. Artinya bahwa seringkali manusia gagal dalam memenangkan diri sendiri karena tidak mampu menguasai diri. Kemenangan yang kedua, menang atas masalah. Ya, saya bilang tadi bahwa kemenangan yang harus kita menangkan ini bukan hanya berbicara tentang jasmani, tapi ini berbicara tentang kerohanian kita. Menang terhadap diri sendiri, saya sudah bilang bahwa manusia seringkali kalah dalam peperangan ini karena tidak mampu menguasai diri. Yang kedua, menang atas masalah. Manusia tidak lepas dari masalah. Tuhan mengharapkan setiap manusia menang dalam menghadapi masalah. Tapi seringkali manusia gagal karena tidak mampu mengatasi masalah. Sehingga apa? Cenderung mencari jalan keluar yang lain. Saya kasih contoh, Raja Ahab. Siapa yang tahu Raja Ahab? Boleh angkat tangan? 1, 2. Oh, garuk kepala ternyata ya. Ya, saya kira tadi yang angkat tangan. Oke, Raja Ahab ini adalah raja ke-7 dari bangsa Israel. Ketika terjadi kelaparan terhadap bangsa Israel, terjadi kekeringan yang besar-besar, tetapi dia bukannya mencari Tuhan, tapi dia menyembah berhala. Ya, semua pasti ingat kan kembali. Itulah yang terkadang manusia gagal dalam perang ini dan cenderung kalah. Yang ketiga, menang terhadap kejahatan. Dunia ini sedang hancur oleh kejahatan. Dunia ini sedang hancur oleh keinginan dunia sendiri, karena manusia lebih cenderung masuk mengikuti keinginan-keinginan dunia. Berbicara menang terhadap kejahatan ini artinya mampu melawan kuasa-kuasa yang jahat, khususnya yang ada di bumi. Efesus 6 ayat 12 berkata bahwa peperanganmu bukan darah dan daging, melainkan pemerintah, penguasa, penghulu, dan roh-roh jahat. Itu ada tiga ya, saya bilang apa yang harus kita menangkan. Kemenangan yang keempat yaitu menang terhadap cobaan. Ini berbicara manusia yang tidak lepas dari cobaan. Menang atas cobaan yaitu artinya menang atas keinginan sendiri. Maksudnya ketika kita sedang puasa, saya kasih contoh, Yesus memberi teladan kepada kita. Tuhan kita yang luar biasa memberi kita sebuah teladan bagaimana kita boleh mengontrol diri kita
dalam keinginan-keinginan. Manusia jatuh dalam dosa karena tidak mampu menguasai keinginan dan tidak mampu melawan cobaan. Ketika Tuhan memberi perintah kepada Hawa dan Adam dan Hawa, mereka supaya tidak memakan buah pohon pengetahuan, tapi dia gagal karena dia keinginannya menjerumuskan dia sendiri. Tahu ketika Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, pada hari yang ke-40 itu dia mulai lapar sebagai manusia, dia mulai lapar dan dia memegang batu. Dan datanglah seorang iblis mencoba untuk mencobai Tuhan kita. Dia berkata bahwa jika engkau anak Allah, jadikanlah batu itu menjadi roti. Ini keinginan pertama yang dicobai oleh iblis itu bukan masalah kamu mampu apa enggak, tapi intinya keinginan kita lah yang pertama dicobai oleh iblis. Nah, manusia sering kalah gagal ya karena tidak mampu menguasai diri. Yang kelima, menang terhadap iman. Artinya manusia yang mampu mempertahankan imannya kepada Yesus. Teman-teman, hari-hari ini ada banyak orang-orang, bahkan viral di TikTok, naik video dan sebagainya, media-media sosial mereka gunakan untuk menggoyahkan iman kita. Ada yang berkata Yesus bukan Tuhan. Kenapa Yesus dilahirkan? Kenapa Yesus menjadi manusia? Kenapa Tuhan menjadi manusia? Kalau secara logika tidak mampu. Namun Tuhan menginginkan kita supaya apa? Supaya kita memenangkan iman kita. Lalu kemenangan terakhir yaitu mengalah untuk menang. Apa artinya? Mengalah untuk menang itu berbicara tentang kasih. Tuhan berkata bahwa janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Oke, apa kaitannya dengan Roma yang kita baca hari ini? Boleh lanjut? Seperti yang kita tahu bahwa surat Roma ini ditulis oleh Paulus dan dia memberi sebuah tema, mungkin ini kurang kelihatan. Kebenaran Allah dinyatakan dan kita dibenarkan karena iman. Berdasarkan Roma ayat 8:31 di dalam membaca Alkitab, tentu kita tidak membaca secara sepotong-sepotong. Lalu kita harus mengerti konteks. Dalam perikop membahas tentang keyakinan iman. Pada dasarnya dalam ayat ini 31 berkata bahwa jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tuhan sudah berada di pihak kita dan tidak ada yang bisa melawan kita. Ada 3 alasan sesuai dengan yang kita baca. Jadi saya sudah baca perikopnya. Ada 3 alasan kenapa kita menang kalau Allah sudah di pihak kita. Yang pertama, kita menang karena Allah mengasihi kita. Iya. Kita menang karena Allah mengasihi kita. Dia turun menjadi manusia. Dia terkutuk hanya untuk menanggung semua kutukan yang harusnya kepada kita, tapi dia membela kita. Yang kedua, kita menang karena Allah membela kita. Sekalipun ada banyak orang yang mencoba untuk menggoyah-goyahkan iman kita, tetapi Allah ada untuk membela kita. Terus yang ketiga, kita menang karena Allah mendampingi kita. Artinya dimanapun kita berada, Tuhan Allah beserta kita. Begitu. Lanjut. Sekarang timbul pertanyaan ini. Bagaimana supaya kita tadi sudah belajar 6 hal. Kita sudah belajar 6 hal apa yang menjadi sesuatu untuk kita menangkan di dalam kehidupan kita, khususnya orang-orang percaya. Dan bagaimana supaya kemenangan itu akan tetap menjadi milik kita dan kita tidak kalah. Saya mau berbagi 3 hal penting bagaimana kemenangan itu tetap menjadi milik kita. Next, yang pertama, kesadaran akan kemenangan. Supaya kemenangan itu tetap menjadi milik kita, Allah berpihak kepada kita dan tidak ada yang bisa melawan kita. Yang pertama, kesadaran akan kemenangan. Sepertinya terlalu simpel untuk kita baca, tapi pengertiannya sangat menekankan kita untuk melakukannya. Berbicara tentang kesadaran adalah seseorang yang mengenal bagian internal dan eksternal, bagian dalam dirinya dan luar dirinya, baik
itu dalam karakter, perasaan, motif, dan keinginan diri sendiri. Banyak orang mengklaim artinya menganggap dirinya sudah menang, sedangkan selama ini dia banyak mengalami kekalahan. Saya harap teman-teman boleh mengerti apa yang saya maksud. Banyak orang menganggap dirinya menang. Contohnya 6 hal tadi saya bilang, oh saya sudah menang terhadap cobaan. Kemarin saya puasa dan saya diajak untuk makan, saya nggak mau. Dia menang. Padahal 1 jam yang lalu dia sudah kalah terhadap kejahatan. Dia sudah maki-maki orang, bisa jadi. Tapi dia mengklaim dirinya adalah seorang yang menang. Padahal sebenarnya dia sedang mengalami kekalahan. Dan kesadaran inilah yang sulit sekali ada di dalam diri manusia, sehingga cenderung kalah. Saya mau kasih dua buah sifat manusia yang tidak memiliki kesadaran akan kemenangan. Yang pertama adalah orang munafik. Teman-teman pasti tahu apa artinya orang munafik. Orang munafik itu tidak ada kesesuaian antara apa yang dikatakan dengan apa yang dipikirkan. Tidak ada kesesuaian antara apa yang dikatakan dengan apa yang dipikirkan, sehingga tidak ada kesadaran di dalam diri manusia itu untuk menang. Yang kedua, orang fasik. Tahu tentang hukum Allah, tahu siapa Allah, dan tahu bahwa dia adalah orang berdosa, tapi dia tidak mengakuinya. Jadi penting bahwa supaya kemenangan itu tetap menjadi milik saya, menjadi milik kita, kalau kita punya kesadaran akan kemenangan. Ada amin? Amin. Kunci kesadaran diri di dalam manusia adalah melekat kepada Tuhan. Apa maksudnya melekat kepada Tuhan? Next. Saya sedikit khotbah panjang karena menurut saya ini sangat penting buat kita. Apa maksud melekat kepada Tuhan? Melekat artinya kita di dalam Dia dan Dia di dalam Kita. Seringkali manusia justru Tuhan manusia sudah berdoa, manusia, Tuhan, saya ingin Tuhan masuk dalam diri saya, masuk dalam hati saya. Tuhan sudah masuk, tapi kita tidak masuk di dalam Dia. Sehingga apa yang terjadi? Manusia terus mengalami kekalahan, kalah, dan kalah. Tapi Tuhan menyarankan supaya kita melekat kepada Dia, supaya kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Jangankan kita di dalam Dia, datang kepadanya pun terkadang tidak terjadi karena keinginan-keinginan kita yang menjauh kepada Tuhan. Melekat artinya masuk. Nih, udah masuk ke dalam firman Tuhan, udah mulai terbiasa untuk baca Alkitab, udah mulai terbiasa berdoa. Setelah udah masuk begitu, jangan lagi keluar. Itu artinya melekat. Kalau Tuhan sudah kasih tangannya, pegang tangannya Tuhan dan jangan lepaskan. Itu artinya melekat. Kesadaran bahwa kita diciptakan untuk mengalami kemenangan. Ada sebuah kutipan di dalam jurnal saya baca, semakin kita hidup melekat kepada Tuhan, maka secara otomatis akan ada kesadaran bahwa seluruh aspek dalam kehidupan kita hanya oleh karena anugerah Tuhan. Sehingga dengan hal-hal seperti itu, semakin melekat kepada Tuhan akan timbul kesadaran kemenangan. Dan ketika kita sudah memiliki kesadaran akan hal itu, maka percayalah bahwa kemenangan akan tetap menjadi milik kita. Ada amin? Amin. Yang pertama tadi saya bilang bagaimana kemenangan itu tetap menjadi milik saya, milik kita semuanya. Kita harus memiliki kemenangan, kesadaran akan kemenangan. Yang kedua, boleh lanjut? Bagaimana kemenangan itu tetap menjadi milik kita? Yang kedua, berpegang teguh pada. Sepertinya kelihatannya berpegang teguh pada firman ini, kalimat ini sudah sangat bosan saya dengarkan, sudah sangat bosan saya baca. Tapi
sebenarnya kalau cuma sekedar dibaca dan diingat itu tidak ada artinya. Tapi kita harus mengerti apa maksudnya. Sikap berpegang teguh adalah sikap yang tidak mudah terpengaruh atau digoyahkan oleh situasi apapun. Ada di sini yang tidak pernah punya masalah? Ada di sini yang tidak pernah dicobai pada pas puasa? Berbicara berpegang teguh pada firman, artinya sekalipun saya banyak masalah, sekalipun saya dicobai, tapi saya tidak akan. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus, ini ada kaitannya, tapi ini berbicara tentang doa, bahwa apabila ada seorang yang berdoa ketika ada kekhawatiran, maka dia seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Artinya kaitannya dengan berpegang teguh. Ketika kita sudah percaya sama firman, dia percaya Tuhan bahwa barang siapa yang meminta dia akan menerima. Tetapi ada keraguan-raguan, sehingga goyah. Imannya tadi goyah. Jadi kemenangan apa ya? Berpegang teguh pada firman. Kuncinya kalau kita mau kemenangan itu tetap menjadi milik kita, artinya kita pegang erat firman itu. Dan jangan lepaskan, sama seperti melekat kepada Tuhan. Tapi ini berbicara dekat dengan Tuhan, tapi ini juga berbicara bagaimana kita berpegang percaya akan firman Tuhan itu, dan kita akan mengalami kemenangan. Next. Teman-teman pernah melihat pohon kelapa? Nah, Saya rasa di depan situ ada pohon kelapa. Pohon kelapa ini dikenal dengan dari daunnya sampai akarnya itu berfungsi semua. Dari daun sampai akar sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia, terlebih-lebih dalam mengatasi penyakit. Namun berpegang teguh bukan dilihat dari manfaatnya, tapi dilihat dari kekuatannya. Pohon kelapa adalah pohon yang paling kuat. Ketika ada tsunami, banjir, yang seringkali selamat adalah pohon kelapa. Kenapa dia kuat? Kekuatannya itu ada dalam akarnya. Kalau saya artikan, akarnya itu berbicara tentang seperti tangan. Jadi pohon kelapa memegang erat bumi, tanah, supaya ia tidak jatuh dan ia tetap hidup. Berpegang teguh pada Tuhan artinya jadilah seperti pohon kelapa. Selain hidupmu menjadi berkat buat orang lain, berpegang teguhlah pada firman. Orang yang berpegang firman yang pasti setia dan tidak akan goyah. Kuncinya percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya, percayalah kepada tuntunan Roh Kudus-Nya. Next. Percaya bukan hanya berbicara tentang pengakuan mulut. Oh, aku percaya kepada Tuhan Yesus, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa sekali dan bumi. Bukan hanya sekedar pengakuan mulut. Percaya dengan sungguh-sungguh meskipun tidak melihat. Percaya artinya sesuatu iman yang disertai dengan perbuatan. Firman Tuhan berkata bahwa jika kita beriman dan tidak disertai dengan perbuatan, maka kita hidup seperti orang mati. Setiap orang yang berpegang teguh pada firman berarti ia percaya, setia kepada Tuhan, dan kemenangan akan tetap menjadi miliknya. Ada amin? Yang pertama, supaya kemenangan tetap menjadi milik kita, apa tadi? sadar kemenangan. Yang kedua, Berpegang pada Tuhan. yang ketiga, boleh lanjut. Yang terakhir, bagaimana kemenangan itu tetap menjadi milik kita? Allah di pihak kita dan tidak ada yang menjadi lawan kita. Yang terakhir itu taat pada perintah. Siapakah yang memerintahkan? Seperti yang saya bilang, bahwa Tuhan berfirman atas Alkitab. Semua sudah ditulis dalam Alkitab. Firman Tuhan adalah Alkitab, Alkitab adalah firman Tuhan. Taat artinya senantiasa tunduk dan patuh.
tunduk dan patuh pada firman Tuhan. Inilah yang paling sulit dilakukan manusia, karena pada dasarnya manusia memiliki keinginan-keinginan daging yang membuat manusia jatuh dalam dosa. Dan lebih parahnya kalau hidup dalam dosa. Kalau cuma sekedar jatuh, mungkin dia bisa naik lagi. Kalau sekedar jatuh, naik lagi. Tapi kalau hidup dalam dosa, inilah yang paling susah dilakukan oleh manusia, yaitu taat kepada perintah. Manusia bisa taat jika ia memiliki kerendahan hati. Next, apa maksudnya kerendahan hati? Lanjut. Kerendahan hati, kerendahan hati artinya datang kepada Tuhan dan tunduk di hadapannya, merendahkan diri. Yesaya 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Yang setuju katakan amin. Amin. Artinya ini berbicara kesempatan dan hubungan dengan Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan bertemu. Berarti ada suatu saat kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan karena dosa kita yang semakin menumpuk. Itu berbicara kesempatan. Selagi ada kesempatan, carilah Tuhan. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ini berbicara tentang hubungan dengan Tuhan. Selagi Tuhan ada di samping kita, meskipun tidak kelihatan, kalau kita punya hubungan yang besar kepada Tuhan, maka kita akan mengalami kemenangan. Saya setuju dengan kutipan Bapak Pastor Junior kita itu Pak David yang mengatakan bahwa jika kamu mau belajar tentang Tuhan, rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya sehingga Tuhan mau membuka diri untuk dipelajari. Artinya bahwa salah satu supaya kita boleh taat pada perintah, yaitu kita tunduk di hadapannya, kita merendahkan diri di hadapannya, sehingga kemenangan akan tetap menjadi milik kita. Saya mau menutupnya, boleh? Lanjut, kami menutup firman Tuhan ini. Seperti topik victory is our, kemenangan adalah milik kita. Kita artinya bukan hanya milik Tony, milik Farel ataupun milik Ismina. Berbicara tentang kita artinya kita semua yang ada di tempat ini. Kita artinya bukan hanya Tony yang berjuang untuk menang, bukan hanya Tison yang berjuang untuk menang, tetapi kita semua berjuang untuk menang bersama-sama. Artinya ketika kita menghadapi banyak masalah, teman kita sedang dalam masalah, yuk rangkul. Memang berat dan sangat berat. Tetapi kalau kita mau menjadi seorang pemenang yang terus menang, kuncinya yaitu seperti yang bilang, kita memperoleh kesadaran akan kemenangan, kita berpegang teguh pada firman, dan kita taat pada perintah Tuhan. Yang menutup firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Saya percaya bahwa Allah di pihak kami dan tidak ada sesuatu pun yang bisa melawan kami. Jadikanlah kami sebagai pemenang-pemenang, jadikanlah kami hamba-hamba yang terus merendahkan diri untuk belajar tentang firman. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami boleh diberkati, dan kiranya firman ini terus melekat kepada kami sehingga kami boleh berpegang teguh pada firman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.